Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Give me that. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Ya, jadi hari ini gua sedang berada di Agung Toyota yang berlokasi di Jalan Cokro Aminoto, Denpasar, Bali. Dan sekarang di hadapan kita ada Toyota Fortuner dengan tipe VRZ TRD yang diesel ya. Ini penggerak 4x2. Nah, jadi seperti ini dia desain dari kuncinya. Simple banget, khas Toyota, berwarna hitam, ada tombol lock, unlock, dan untuk membuka power tailgate di bagian belakang. Serta untuk di belakang kuncinya dia ada siluet mobil dari Fortunernya. Nah, untuk spion mobil ini sudah auto retract, tapi kalau kita hanya mengunci mobilnya aja ya teman-teman. Kalau kita buka kunci mobilnya, dia akan menyambut kita dengan welcome light. Ini benar-benar salah satu inovasi yang keren banget dari Toyota, mantap. Dan tak lupa juga bahwa mobil ini sudah keyless, jadi kalau kita ingin membuka dan mengunci mobilnya, tinggal tekan tombol yang ada di sini. Benar-benar canggih dan juga keren banget, tentunya sudah kekinian. Oke, jadi sekarang kita langsung untuk review di bagian eksterior dari mobilnya. Ini benar-benar desainnya keren banget, seperti robot ya. Gua benar-benar suka dengan desain mobil seperti ini, ditambah juga mobil ini tinggi banget tentunya. Enak banget diajak off-road. Untuk lampunya sendiri dia sudah ada DRL nih, panjang banget sampai ke belakang. Kemudian juga untuk di bagian headlampnya sudah LED. Di sini ada dark chrome teman-teman, keren banget nih di bagian grillnya. Jadi ini menyatu ya dari atas sampai ke bawah. Kemudian untuk di bagian bumper dia ada sensor parkir nih, lokasinya tersembunyi berwarna hitam. Di sini ada dark chrome lagi, dan untuk fog lampnya dia sudah LED. Di bagian bawah sini dia ada lampu sein yang juga sudah LED, jadi udah kekinian banget dan tentunya keren. Serta di bagian bumpernya dia two tone color, dan juga untuk di bagian grill di sini ada list berwarna merah, jadi kesannya sporty. Logo Toyota juga besar banget dan ada logo TRD di bagian grillnya. Untuk di bagian depan sini juga ada kamera depan ya, karena mobil ini sudah mendukung teknologi 360 kamera. Kemudian juga kalau kita lihat untuk di bagian bawah ada logo TRD juga, dan sekarang kita akan review untuk di bagian samping dari mobil ini. Nah, kalau di bagian sampingnya kita bisa lihat nih untuk wiper dia sudah frameless ya, jadi sudah kekinian banget tentunya. Dan untuk di bagian spion dia berwarna hitam, ada kamera 360 juga nih, dan ada welcome light-nya serta ada sein dan warnanya hitam untuk di bagian spion. Untuk di bagian samping juga dia ada side skirt serta ada footstep. Nah, untuk di bagian ban dia menggunakan ban Dunlop dengan profil 265/60 R18, velgnya two tone color. Untuk remnya dia sudah cakram dengan teknologi ABS, EBD dan BA, serta ada tambahan Hill Start Assist, EBC, traction control serta stability control. Jadi fitur safety-nya benar-benar keren banget. Di sini ada stiker TRD Sportivo. Kemudian untuk di bagian samping handle pintunya berwarna chrome dengan tombol karena ini sudah keyless, dan juga di sini ada list berwarna chrome panjang sampai ke belakang, dan ada patahan yang menjadi ciri khas dari Toyota Fortuner. Nah, untuk di bagian atasnya di sini sudah ada talang air ya. Jadi kalau hujan dia tidak akan masuk airnya. Kemudian juga ada roof rail di bagian atasnya. Untuk kaca film dia menggunakan 3M, dan untuk di bagian belakang sama seperti yang di bagian depan dia menggunakan ban Dunlop dengan profil ban 265/60 R18 dengan velg two tone color, dan tentunya sistem pengereman juga sudah cakram. Keren banget tentunya. Pasti sangat pakem dan sangat aman digunakan untuk tour tentunya teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke bagian belakang. Nah, ini seperti ini dia desain dari bagian belakang pada mobil ini. Untuk di bagian lampu dia sudah menggunakan LED semua, kecuali di lampu mundur dia masih halogen. Untuk lampu sein dan juga lampu utama dia sudah LED. Kemudian di sini ada emblem Fortuner dengan dark chrome, logo Toyota besar serta ada list chrome. Dan untuk di kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan defogger, ada high stop lamp serta antena dia sudah menggunakan model shark fin. Di belakang sini juga dia ada kamera mundur. Kemudian ada logo TRD, dan juga untuk di bagian bawah dia ada lampu mata kucing serta ada 5 buah sensor parkir. Di sini juga ada emblem TRD, dan kalau kita lihat untuk di bagian bumper dia modelnya keren banget nih, ada list berwarna hitam, dan juga untuk lokasi ban serep dia ada di bagian bawah ya. Dan ini mobilnya bener-bener tinggi banget.
Kemudian untuk di bagian dimensi, mobil ini memiliki panjang 4,79 meter dengan lebar 1,85 meter dan tinggi 1,83 meter. Wheelbase-nya sendiri dia sebesar 2745 mm. Jadi mobil ini benar-benar tinggi dan juga besar banget. Nah, untuk membuka bagasi belakang kita bisa menggunakan remote nih teman-teman. Dengan menekan sedikit lebih lama maka dia untuk power back door-nya akan terbuka. Ini benar-benar salah satu fitur yang sangat canggih dan membantu banget kalau tangan kita sedang membawa barang banyak ya. Bisa dilihat di sini untuk di bagian atasnya dia ada tombol untuk menutup lagi, dan juga kalau kita ingin menutup pintunya bisa menggunakan remote-nya juga teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia power tailgate-nya besar banget tentunya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, untuk di kapasitas bagasinya dia standar ya. Kita bisa menampung kurang lebih sekitar 5 tas besar, tapi kita bisa meningkatkan kapasitas bagasinya dengan melipat row baris ketiganya. Maka kita akan mendapatkan bagasi yang jauh lebih besar teman-teman tentunya. Nah, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan kick sensor, jadi kita bisa membuka dan menutup pintu bagasinya dengan sensor yang ada di bawah sini dan mengayunkan kaki kita. Benar-benar canggih dan juga sudah kekinian banget. Dan ketika kita tekan tombol ini, maka pintu bagasinya akan otomatis tertutup, dan ini lumayan cepat ya, benar-benar keren banget. Oke, jadi sekarang kita akan bahas di bagian interior dari mobil ini. Untuk di bagian door trim depannya dia seperti ini desainnya, serta kita akan disambut oleh welcome light. Jadi kalau malam hari kita tidak akan kegelapan teman-teman. Untuk material yang digunakan pada door trimnya di sini masih menggunakan material hard plastik. Kemudian di sini juga ada list berwarna silver. Untuk di bagian bawah sini dia sudah soft touch dengan list jahitan asli berwarna putih. Di sini juga menggunakan material piano black. Kemudian di sini chrome ya untuk di bagian handle pintu. Untuk power window-nya dia sudah all auto nih, keren banget. Di sini ada central lock dan juga ada tombol untuk di track serta untuk pengaturan spion. Di bagian bawah dia ada cup holder, ada speaker serta ruang penyimpanan, dan di bagian atas dia ada tweeter. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian joknya. Untuk jok dari mobil ini dia sudah elektrik semua ya, jadi untuk maju, mundur, tinggi, rendah, dan juga untuk pengaturan punggung tentunya sudah elektrik. Untuk materialnya dia menggunakan kulit di sini dengan list jahitan asli berwarna putih. Untuk desain dari joknya menurut gue ini keren banget dan tampilannya elegan serta berwarna hitam ya, keren banget tentunya, mewah. Di sini ada tombol untuk parking, kemudian juga untuk power tail dan tuas untuk membuka kap mesin serta kap bensin. Di sini ada tombol start stop engine, kemudian juga kalau kita lihat di bawah sini ada emblem Fortuner, mantap banget. Di sini juga ada emblem Toyota. Nah, karena mobil ini tinggi jadi disediakan hand untuk membantu kita naik ke dalam mobil ini. Dan sekarang gua akan masuk untuk membahas lebih detail seperti apa sih interior dari mobil Toyota Fortuner ini. Dan sebelumnya gua mau taruh kuncinya dulu nih. Di bagian sini ada dua buah cup holder yang bisa kita gunakan untuk menaruh kunci juga teman-teman tentunya. Dan seperti ini dia desain dari setirnya. Nah, bisa dilihat kan mobilnya tinggi banget, dan untuk di pengaturan jok dia sudah elektrik. Untuk di bagian setir dia menggunakan material kayu serta kulit. Di sini ada logo Toyota berwarna chrome, keren banget dan mewah. Nah, untuk tombol-tombol di bagian setirnya banyak banget nih teman-teman. Ada voice control, kemudian juga audio control, dan ada tuas untuk cruise controlnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada list jahitan asli ya berwarna putih dan ada material berwarna silver. Untuk lampu interior dia sudah berwarna putih LED, keren banget. Dan kalau kita lihat untuk di bagian samping di sini ada cup holder. Jadi kalau kita naruh minuman di sini dia akan dingin dengan lubang AC. Di bagian dashboard di sini dia masih menggunakan material plastik keras, dan di sini sudah soft touch dengan list jahitan asli berwarna putih. Jadi seperti ini dia desain dari dashboardnya. Di sini juga soft touch, ada emblem Fortuner dan ada list jahitan. Kemudian kalau kita buka laci penyimpanannya dia sudah soft opening dan kapasitasnya besar banget nih teman-teman. Keren dan juga bisa menampung banyak barang. Dan kalau kita lihat untuk di bagian tengah di sini ada tombol untuk lampu hazard. Kemudian juga ada jam, kemudian di sini ada LCD dengan bentang layar 9 inch. Tentunya sudah touchscreen. Di sini ada indikator, kemudian ada pengaturan AC juga, ada tombol-tombol arah semburan AC, kemudian juga ada putar-putaran untuk mengatur AC serta untuk di AC belakangnya. Kemudian di sini juga ada power socket, kemudian ada laci penyimpanan, dan ada QI wireless charging. Jadi kalau HP teman-teman sudah support wireless charging bisa ngecas di sini tanpa kabel sambil menyetir. Di sini juga ada dua buah cup holder di bagian tengah, dan tuas transmisinya desainnya seperti ini, khas banget dengan Toyota. Di sini juga parking brake-nya masih menggunakan tuas. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tombol eco mode, power mode, serta tombol electronic stability control. Di tengah sini ada armrest, dan kalau kita buka di sini ada laci penyimpanan yang besar banget serta dalam. Jadi kita bisa menampung banyak barang. Di sini juga ada power socket serta ada tempat HP kalau kita ingin ngecas.
Dan kalau kita lihat di bagian atas sini dia sudah dilengkapi dengan sun visor, ada vanity mirror serta ada lampunya. Jadi memudahkan banget kalau kita ingin ngaca ya di sini. Kemudian di bagian tengah juga ada tempat untuk kacamata, ada tombol-tombol untuk pengaturan lampu, dan ini lampu interiornya sudah LED. Kemudian di sisi penumpang depan juga sudah ada sun visor, vanity mirror, serta ada lampu, dan untuk di hand gripnya dia sudah model retract. Mobil ini belum dilengkapi dengan sunroof, tapi bagusnya sudah ada TV di bagian atasnya. Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian interior belakang seperti apa. Untuk door trimnya sama seperti yang di depan ya. Di sini ada emblem Fortuner menggunakan material plastik keras dicampur dengan soft touch dengan list jahitan asli, dan di sini ada list chrome serta ada list silver. Untuk di bagian power window dia sudah full auto, keren banget. Di bawah sini ada welcome light, ada cup holder, ada speaker serta ruang penyimpanan juga. Di bagian bawahnya dia ada emblem Fortuner, kemudian untuk joknya sama seperti yang di depan menggunakan kulit dengan list jahitan asli berwarna putih. Modelnya elegan banget, berwarna hitam, keren. Untuk naik kita bisa menginjak footstepnya, tapi sayangnya belum ada hand grip ya untuk membantu kita naik. Dan seperti ini dia layout dari bagian interior belakang mobil ini, dan bagian dashboardnya seperti itu, keren banget tentunya teman-teman. Di bagian atas dia ada lubang AC nih. Kemudian di sini ada hand grip dengan model retract, kemudian juga ada tombol untuk lampu interior belakang, dia juga sudah LED berwarna putih. Di sini ada pengaturan AC, dan yang tak kalah mewah di sini ada monitor dengan bentang layar 9 inch. Jadi benar-benar nyaman banget dan tentunya mewah banget kalau kita ingin nonton di dalam mobil ini. Jadi sampai di row baris ketiga kita bisa nonton tetap ya teman-teman, keren banget. Di sini juga ada power socket, kemudian di sini ada ruang penyimpanan, ada contelan juga untuk menggantung barang. Di sini juga ada, benar-benar keren banget, banyak sekali ada ruang penyimpanan di mobil ini. Kalau kita lihat di sini dia tidak rata lantai ya, dan juga untuk di bagian tengah sini dia ada armrest nih, dan nyaman banget tentunya karena lebar. Untuk di bagian cup holder dia ada di bagian depan sini ya, kita bisa tekan tombol untuk mengeluarkan cup holdernya. Jadi benar-benar keren dan juga multifungsi banget, mantep banget teman-teman. Dan seperti ini dia layout dari row baris ketiga. Di sini lumayan luas juga, jadi tidak terlalu sempit, masih bisa untuk orang dewasa. Nah, untuk di bagian legroomnya di sini benar-benar masih lega banget teman-teman untuk di row baris kedua. Dan sekarang kita akan lihat di bagian mesin. Untuk di bagian kap mesinnya di sini sudah dicat sewarna bodi ya, dan juga sudah ada peredam. Untuk di bagian mesin dia menggunakan mesin diesel dengan teknologi common rail 4 silinder segaris DOAC V anti intercooler 2393 cc dengan power maksimum sebesar 149,6 PS di 3400 rpm. Untuk torsinya sendiri dia 40,8 kgm di 1600 sampai 2000 rpm dengan sistem penggerak dua roda dan transmisi otomatis 6 percepatan. Jadi seperti ini dia layout dari mesinnya. Dia sudah dilapisi dengan cover dan isi logo Toyota, jadi terlihat lebih rapi. Nah, dengan mesin yang bertenaga ini kita bisa menggunakannya untuk touring, untuk keliling ke seluruh Indonesia, tapi tetap dengan kehematan bahan bakar karena ini menggunakan mesin diesel ya, yang terkenal dengan kehematannya. Bener-bener keren dan juga sudah canggih banget untuk di mesin Toyota Fortuner ini. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini, dan saat kita masuk kita disambut oleh MID dengan bentang layar 4,5 inch. Untuk menghidupkan mesinnya kita injak dulu pedal rem, kemudian kita tekan tombol start stop engine. Nah, ketika mesinnya menyala maka dia akan muncul Toyota Fortuner tuh di bagian tengah di MID-nya, keren banget tentunya. Di sini juga ada pedal shift untuk mengatur tinggi rendahnya gigi, dan untuk di bagian monitor ada logo Toyota, kemudian disambut dengan peringatan nih. Kita harus tekan tombol OK dulu baru kita bisa masuk ke dalam menunya. Kemudian di sini ada notifikasi tanggal ganjil genap, jadi ini sangat berfungsi untuk di daerah Jakarta ya. Dan kalau kita lihat untuk di tampilan monitornya dia seperti ini. Untuk di AC dia juga sudah full color nih berwarna biru, jadi warnanya sejuk banget teman-teman di bagian interior dari mobil ini. Kemudian kalau kita nyalakan di sini AC-nya cepet banget dingin ya, khas banget dengan Toyota. Dan juga di sini ada lampu indikator, kemudian juga ada tombol-tombol untuk pengaturan AC. Dan untuk di bagian QR wireless chargingnya juga dia ada lampunya. Nah, seperti ini dia di bagian tuas transmisi dan juga tombol-tombol lainnya dia sudah dilengkapi dengan lampu. Di bagian setir juga full color nih berwarna biru. Dan di bagian MID-nya dia keren banget ya, ada layar di tengahnya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali ada pengaturan, ada Bluetooth, tampilan, tanggal, bahasa, dan yang lainnya. Kemudian di bagian aplikasi dia ada M Toyota, notifikasi, perintah suara, e-money.
Nah, sekarang gua mau coba untuk memindahkan tuas transmisinya ke R dan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kamera 360-nya bekerja dan di bagian kamera belakang juga terlihat nih. Tapi sayangnya kalau kita belok-belokan setirnya, dia kameranya tidak ikut berbelok ya. Dan kalau kita pindahkan tuas transmisinya ke kanan, dia akan pindah ke mode sport. Jadi mantep banget. Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat seperti apa tampilan lampunya kalau kita hidupkan semua ya. Jadi di sini gua akan hidupkan juga untuk lampu hazard, kemudian lampu utama dan lampu fog lampnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto lamp, jadi kalau kita setel ke auto dan jika sudah malam hari maka lampunya akan otomatis menyala. Ini sangat berguna kalau kita sering lupa-lupaan ya untuk menyalakan lampu, kan itu bahaya banget tentunya teman-teman. Jadi dengan fitur auto ini kita menjadi lebih dibantu. Oke, jadi seperti ini dia tampilan dari mobil ini kalau lampunya menyala. Nah, di bagian bawahnya itu sennya gue suka banget ya, dia seperti garis gitu. Dan juga lampunya sudah full LED di bagian depan sini. Ditambah lagi untuk di bagian spionnya dia sudah ada lampu sen, keren banget, juga sudah LED. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk di bagian belakangnya. Nah, di sini lampunya sudah full LED ya, dan yang paling keren adalah di bagian lampu sennya, tapi sayangnya untuk di bagian lampu mundur dia belum LED. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen ya. Bye!